Selamat sore teman-teman. Sore. Ayo. Kita telah tiba di Taman Kencana. Sekarang namanya menjadi Taman Tekno Kencana. Nanti akan dijelaskan kenapa taman ini menjadi Taman Tekno Kencana. Dan alasan kita kenapa kita berkumpul di sini, berwisata di sini, karena dalam tema Taman Wisata di Kota Bogor, salah satu yang jadi unggulan adalah Taman Kencana ini. Saya dari tim Eko Wisata Tour, dengan saya Mas Agus Prasetya sebagai tour leader. Lalu ada Saudari Nesa yang nanti akan memandu mengenai lingkungan, lalu Saudari Tria mengenai bagaimana keadaan dan sejarahnya, dan nanti ada Saudara Riko mengenai dampak. Jadi nanti teman-teman silahkan memperhatikan, dan apabila ada yang tidak dimengerti silahkan ditanya. Baik, kita akan menuju objek yang selanjutnya. Saya akan memperkenalkan diri biar lebih afdol lagi ya. Saya memperkenalkan diri lagi, nama saya Tria Amalia. Ini saya akan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang kawasan sekitar dari Taman Kencana ini sendiri. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Ahmad Agus tadi, Taman Kencana sekarang sudah berubah nama menjadi Taman Tekno Kencana. Jadi dikarenakan pemerintah daerah dari Kota Bogor ini telah memberikan fasilitas dari WiFi sehingga Taman Kencana ini diubah namanya menjadi Taman Tekno Kencana. Sehingga Taman Kencana ini merupakan taman dari peninggalan dari zaman dahulu sebelum Kota Bogor, di mana Kota Bogor itu dulunya bersama Bumi Tenzok. Dan sekarang Taman Kencana ini termasuk ke dalam Taman Amusement Park, di mana Amusement Park itu memiliki fungsi dibangun untuk dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi dan hanya untuk melepaskan rasa penat saja. Baiklah, biasanya masyarakat sekitar atau masyarakat lokal dari Kota Bogor ini memanfaatkan Taman Kencana ini sebagai tempat untuk berolahraga, selain itu juga untuk berwisata kuliner, karena bisa kita lihat sendiri di sekitaran dari kawasan Taman Kencana ini banyak pedagang yang menjual makanan. Selain itu juga, selain olahraga dan berwisata kuliner, biasanya juga dimanfaatkan oleh para remaja untuk berkumpul dengan sesama temannya. Selain itu juga, Taman Kencana ini di sekitar Taman Kencana ini memiliki vegetasi unggulan. Vegetasi unggulannya itu sangat beragam sehingga membuat suasana dari Taman Kencana ini sejuk dan membuat nyaman para pengunjungnya. Namun pohon-pohon atau vegetasi yang mendominasi di kawasan ini seperti kita lihat di sekitaran ada pohon kupu-kupu. Ini merupakan pohon kupu-kupu yang mana nantinya dari deskripsi pohon kupu-kupu ini akan dijelaskan oleh teman saya yang lainnya, itu seperti ada Vanessa, dan juga Taman Kencana ini memiliki dampak positif dan dampak negatifnya juga yang berasal dari taman itu sendiri atau dari para pengunjungnya. Nah, dampak itu nanti akan lebih dijelaskan secara rinci oleh rekan saya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih atas sore teman-teman semuanya. Di sini saya Nesa akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai penjelasan ekologi, yaitu salah satunya vegetasi unggulan yang berada di Taman Kencana ini, yaitu salah satunya pohon kupu-kupu. Pohon kupu-kupu ini mempunyai nama latin yaitu Bauhinia purpurea. Pohon tersebut mempunyai nilai estetika yang cukup tinggi, yaitu dilihat dari daunnya yang berbentuk seperti lihat. Ini dia mempunyai nilai estetika yang sangat tinggi. Lalu untuk pertumbuhannya sendiri, pohon ini tumbuh tinggi yaitu 3 sampai 4 meter ke atas. Lalu selanjutnya, dari daun tersebut dapat diberikan fungsi atau manfaat bagi kesehatan kita, yaitu apabila salah satu anggota keluarga kita menderita penyakit kanker, kita dapat mengobatinya dengan cara merendam dari daunnya purpurea ini sendiri. Selain itu, mari kita lihat sekeliling kita di Taman Topi ini, di Taman Kencana ini. Mari kita lihat. Lalu dari sekitar kawasan ini dapat kita lihat yaitu banyak sampah yang berceceran. Selanjutnya di sini saya akan membuka sesi pertanyaan. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa dipersilakan. Ya, kenapa? Ya, saya mau nanya, Mbak. Siapa, Mas? Ini ada pertanyaan dari teman saya nih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Putra Wicaksono. Nah, ini saya ingin nanya ya, kenapa di sini kan dari Taman Tekno ini sekarang diubah jadi batu-batuan, padahal dulu enak banget gitu.
biasa, betul lantai biasa. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan menjelaskan mengapa jalan tersebut juga menjadi batu-batuan. Pada awalnya sendiri taman ini itu dipasang dengan paving block. Seperti kita ketahui paving block itu kan rata. Jadi kebanyakan ABG di sekitar kawasan Bogor ini memanfaatkan fungsi taman ini dengan tidak sebaik-baiknya, yaitu dengan paving block ini dijadikan sebagai tempat untuk bermain skateboard. Padahal pemerintah dari Kota Bogor ini lebih mengutamakan fungsi taman ini yaitu sebagai nilai ekologi dan rekreasi bagi para pengunjungnya. Jadi di sini pemerintah lebih mengutamakan kenyamanan, jadi diganti dengan batu sehingga para ABG tersebut tidak dapat bermain skateboard dengan senang. Lalu selanjutnya ada yang bertanya lagi. Kalau tidak ada yang ingin bertanya, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai pohon kupu-kupu ini. Pohon kupu-kupu ini berasal dari persebaran Asia, yaitu tepatnya di Asia Tenggara. Pohon kupu-kupu ini mempunyai musim berbunga yaitu dari bulan September hingga April. Dari musim penanamannya, dia akan tumbuh selama masa 6 bulan saja. Demikianlah penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Oke, selamat sore semuanya teman-teman, abang-abang dan kakak-kakak sekalian. Ini saya bersama rekan-rekan saya menjelaskan mengenai taman kencana tadi. Teman-teman saya sudah menjelaskan sejarah, topografi ataupun kondisi umum dari taman ini. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai dampak dari taman itu sendiri. Mungkin dari abang-abang dan kakak-kakak sekitar lingkungan atau mengenai kehutanan atau pertanian di situ. Jadi pasti mengenai pertanian ataupun kehutanan dari tumbuhan-tumbuhan sendiri pasti ada ataupun taman itu sendiri pasti ada dampak positifnya. Kita ambil dampak positif untuk ekologi sendiri bahwa taman ini sendiri menyediakan oksigen bagi kota-kota kita ini, Kota Bogor ini. Lalu untuk dampak sosial budaya bisa kita lihat bahwa ada beberapa masyarakat yang menggunakan taman ini untuk bercanda gurau bersama keluarga ataupun bagi mahasiswa IPB yang terdekat menggunakan taman ini untuk bekerja kelompok, pacaran. Mungkin itu nanti kita masukkan ke dampak negatif. Ini kita masuk ke dampak positif terlebih dahulu. Lalu untuk ekonomi, mungkin ekonomi kita bisa lihat penjual-penjual kaki lima di depan bahwa mereka dapat menggunakan lahan untuk berjualan dan mencari ekonomi mereka. Lalu untuk dampak negatif sendiri, dampak negatif yang ditimbulkan dari masyarakat sendiri, ekologi. Contohnya sampah. Ini mungkin dari kakak-kakak dan abang-abang sekalian belum menyadari bahwa sampah-sampah ini dari satu orang aja membuang sampah satu plastik saja, satu orang bisa mengakibatkan 1000 orang membuang semuanya. Maka dari itu, apa lebih baik kita itu membuang sampah-sampah itu ke tempat sampah yang ada di daerah taman ini. Lalu untuk dampak sosial budaya, kita lihat dampak negatifnya bahwa ada abang-abang dan kakak-kakak yang sana melakukan pacaran yang dapat menimbulkan bahwa Kota Bogor itu adalah bukan kota yang beriman lagi. Seperti itu kalau dampak negatif untuk sosial budaya. Tetapi mereka tidak melihat dampak negatif bahwa mereka menggunakan lahan jalan untuk yang digunakan sebagai untuk jalan, untuk mobil ataupun kendaraan bermotor. Tetapi mereka menggunakannya untuk berjualan. Itu merupakan salah satu dampak negatif yang membuat fasilitas-fasilitas yang ada rusak dibuat oleh mereka dan membuat macet terutamanya oleh Kota Bogor tersebut. Mungkin dampak-dampak yang terjadi di Taman Kencana ini lebih kurangnya dapat segitu yang saya jelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman tadi tiga pokok yang dijelaskan oleh teman-teman dalam ini dapat disimpulkan teman-teman dalam melihat satu objek tidak hanya melihat dari mata saja, namun banyak sekali pemikiran-pemikiran tertentu yang memang berfungsi dan sangat berguna bagi masyarakat sekitar. Jadi setelah teman-teman memperhatikan keterangan-keterangan tadi dan melihat bagaimana tentang Taman Kencana ini dapat memiliki beberapa fungsi pokok seperti ekonomi, ekologi, sosial dan budaya. Teman-teman punya spirit tersendiri mengenai bagaimana kita memandang dan memanfaatkan suatu ruang yang punya fungsi pokoknya bagi lingkungan dan lain sebagainya, dan teman-teman harus menjaga semua ruang-ruang yang di Kota Bogor sendiri dan memanfaatkan dengan maksimal. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan selamat melaksanakan perjalanan selanjutnya. Selamat sore semuanya.